Kali ini bikin risoles mayones, isiannya creamy, enak banget. Hai, assalamualaikum sobat DM. Nah, langsung aja kita mulai masak ya risoles mayones. Nah, sebelumnya aku sebutin dulu bahan-bahan yang kita butuhkan. Di sini bahan-bahan aku kelompokin menjadi dua ya. Yang pertama untuk kulit dan lapisan kulit ya, ini tepung roti. Dan bahan yang kedua ini untuk isian. Nah, untuk bahan kulitnya aku memakai terigu 2 kg. Ini aku pakai terigu curah ya. Terus bahan pelapisnya pakai tepung roti kasar seperti ini. Kemudian untuk bahan isinya ya, untuk bahan isinya yang pertama aku memakai sosis 2 pak ya. Ini sosis rasa ayam ya, rasa ayam kombinasi nih, aku pakai 2 pak seperti ini. Ini isinya tuh 15 piece, aku pakai 2. Kemudian ada bakso udang ya, ini bakso udang 2 pak. Terus ada bakso ikan juga 2 pak. Nah, nanti ini isiannya ini dipotong-potong kecil-kecil ya nanti, atau dipotong sesuai selera aja. Kemudian untuk mayonesnya aku pakai merek ini ya, ini tuh tahan panas, jadi kalau digoreng tidak larut ya. Memakai 2 kg ya, ini 2 kg ya, ini masing-masing 1 kilo atau 1000 gram ya. Terus nanti ini dicampur sedikit dengan susu kental manis ya. Ini 1 bungkusnya atau 1000 gramnya dicampur dengan 1 sendok makan susu kental manis ya. Jadi nanti ada sensasi gurih manis segar dari mayones ya. Terus untuk bumbu isiannya, nah ini setelah nanti ini dipotong-potong, ini akan dibumbuin juga. Walaupun ini udah berasa, akan dibumbui dengan 2 butir bawang bombay, 2 biji ya bawang bombay, ini ukuran kecil ya, sama 3 siung bawang putih, nanti ini dicincang kasar ya. Terus sama dibumbuin juga dengan gula putih 2 sendok teh, ini ukuran 2 sendok teh seperti ini. Dan ada juga dikasih kaldu bubuk 1 sendok teh, kaldu bubuknya 1 sendok teh. Untuk proses pembuatan isi dan kulit, simak video selanjutnya ya, jangan di skip biar tidak gagal paham. Terus bagi kalian yang belum subscribe, boleh banget subscribe. Kita bisa belajar bareng bikin risoles ya. Bisa jadi ide jualan makanan untuk khususnya ibu rumah tangga ya. Nah, ini aku potong-potong sosis dan baksonya ya, sebesar ini aku potong-potong kayak gini. Nah, ini bakso dan sosis setelah dipotong-potong, ini siap dibumbui. Tuangkan sedikit minyak untuk menumis bawang bombay dan bawang putih cincang. Kita masukkan semuanya. Tumis-tumis hingga wangi. Nah, untuk telurnya ini aku nggak pakai telur rebus ya. Ini risoles mayones nggak pakai telur rebus karena nanti risoles mayones ini aku bekukan atau dalam bentuk risol beku. Jadi aku tidak pakai telur rebus. Ini aku pakai 2 butir telur yang diorak-arik seperti ini. Masak telur hingga jadi scramble seperti ini, diorak-arik. Setelah itu kita masukkan potongan sosis dan bakso. Matikan api kompor terlebih dahulu, kemudian aduk sebentar. Setelah itu beri bumbu 1 sendok teh kaldu bubuk, 2 sendok teh gula pasir. Kemudian aduk-aduk lagi. Nyalakan kompor api sedang. Kita aduk-aduk hingga tercampur merata telur dan bakso, sosis serta bumbu-bumbunya. Kita aduk dulu. Kemudian agar bumbu-bumbu meresap ke dalam sosis dan bakso,
kita tambahkan air sebanyak 50 ml. Kemudian aduk-aduk lagi, masak hingga matang. Nah, ini isian risoles mayo siap digunakan sebagai isi ya. Kita pindahkan dulu di wadah. Nanti akan kita pakai isian risoles mayo ya. Ini tuh enak banget. Nanti perpaduan antara telur orak-arik, sosis, bakso ikan, bakso udang diguyur dengan mayones. Nah, ini mayonesnya untuk mempermudah pengisian risoles udah aku bungkusin menjadi 4 bungkus seperti ini. Tadi kan 2 kilo, jadi ini masing-masing bungkus setengah kilo ya. Udah aku tambahin setengah sendok makan susu kental manis masing-masing bungkus. Ini siap dipakai. Nah, sekarang ini aku bikin adonan kulit risolesnya ya. Ini aku pakai 2 kg terigu ya. Ini aku pakai terigu curah. Untuk bumbunya, karena ini pakai 2 kilo, ini digaremin sebanyak 4 sendok teh garam ya. 1 2 3 4. Kemudian untuk penyedap rasa atau kaldu bubuk 2 sendok teh. 1 2. Kemudian 1 butir telur. Kemudian kira-kira 2 sendok makan minyak goreng. Nah, 2 sendok makan minyak goreng. Kemudian ini kita tuangkan air dulu ya. Airnya total yang dibutuhkan itu untuk 2 kg terigu sebanyak 5 liter. Ini kita tuangkan sebagian dulu. Nah, ini kita tuangkan sebagian dulu. Kemudian terigu kita masukkan. Terigu 2 kilo ya. Ini kita masukkan. Kemudian satu lagi. Totalnya 2 kilo ya. Kemudian diaduk menggunakan mixer. Kemudian tambahkan sisa air tadi ya, yang ini kan tadi 5 liter. Sisanya masukkan semuanya. Nah, jika sudah tercampur merata, ini bisa langsung dipakai. Kalau mau langsung dipakai, ini disaring untuk memastikan tidak ada yang bergerindil. Nah, kalau misalnya nggak mau nyaring itu, didiamkan 15 hingga 20 menit, kemudian di mixer sebentar gitu. Tapi kalau misalnya mau dipakai langsung, lebih baik disaring, jadi tidak akan ada yang bergerindil ya. Nah, sekarang proses pendadaran kulit langsung diisi dengan isian risoles mayo ya. Nah, ini teflonnya, ini aku pakai ukuran 20 ya. Ini aku untuk awal-awalnya aku oles margarin atau mentega. Dan ini teflon yang satu lagi ukuran besar. Ini buat ngelem ya, buat merekatkan lipatan risoles ya, biar sempurna nanti sambungan lipatannya. Untuk api kompor yang untuk ngedadar ini api sedang, dan untuk api kompor yang untuk mengelem itu api kecil saja. Nah, ini api kecil saja ya yang buat mengelem. Nah, setelah teflon panas mentega, kita oles-oles memakai tisu seperti ini ya. Setelah teflon cukup panas, kita tuangkan adonan kulit di atas teflon satu persatu. Nah, ini untuk mengelem aku menggunakan adonan kulit dengan bantuan kuas nanti untuk mengolesnya. Nah, ini ciri-ciri kulit risoles udah matang, pinggirnya sudah mengering seperti ini dan bisa digeser-geser ya.
kita langsung tuangkan di telenan. Kemudian selanjutnya kita tuangkan lagi adonan kulit risoles di atas teflon ya. Kemudian kulit risoles yang sudah matang langsung kita isi ya. Ambil 1 sendok isian, taruh di bagian agak pinggir. Nah, ini plastik mayonesnya yang udah dibungkusin tadi, ujungnya saya gunting kecil, kemudian pengaplikasiannya lebih mudah seperti ini. Terlihat seperti ini setelah diisi dengan isian dan diguyur mayones ya. Kemudian dilipat kiri kanan seperti ini, kemudian ditekuk bagian bawah, digulung seperti ini. Dan kita oles dengan menggunakan kuas adonan kulit ya, seperti ini. Nah, ini kemudian kita taruh di teflon yang satunya lagi untuk dipanggang sesaat ya, agar olesan tadi bisa merekat sempurna ya. Jadi nanti risolesnya saat digoreng itu tidak mudah sobek atau tidak mudah pecah. Lakukan hal seperti ini hingga adonan kulit risoles dan isian habis. Nah, ini setelah dipanggang beberapa saat, risoles kita angkat, kita sisihkan di loyang satu persatu seperti ini. Lakukan hal seperti ini hingga selesai. Nah, tahapan pendadaran dan pengisian risoles serta pengeleman sudah selesai, jadinya seperti ini ya. Ini sambungan atau lipatannya udah terlem sempurna. Jadi nanti ini risolesnya tidak mudah sobek atau bocor ya ketika digoreng. Ini total jadinya tuh tadi dari 2 kg terigu, totalnya jadinya 130 piece ya. Jadi 1 kilonya jadi 65 piece dengan pemakaian teflon ukuran 20 cm ya. Dan untuk proses selanjutnya pelapisan tepung roti. Nah, untuk bahan-bahan pelapisan risolesnya, ini yang pertama kita butuhkan tepung roti ya. Ini aku pakai yang kasar oranye seperti ini. Terus kemudian air 500 ml atau setengah liter ya. Kita masukkan sini. Kemudian terigu ya. Terigu kira-kira 200 gram. Kemudian diaduk-aduk. Ini tanpa harus dibumbuin ya, ini tawar aja karena kulit sama isiannya sudah berbumbu, jadi tak perlu dibumbuin lagi. Ini jadi 2 bahan aja untuk lapisan basahnya, air dan terigu. Nah, ini siap dipakai. Nah, ini ya adonan basah dan ini tepung rotinya. Sekarang kita mulai pelapisannya. Langsung kita masukkan risoles ke tepung basah. Terus kemudian ditiriskan sebentar sedikit. Masukkan ke tepung roti. Lapisi risoles hingga terbalur semuanya risolesnya dengan tepung roti. Nah, jadinya seperti ini. Nah, kemudian kita taruh, sisihkan di box. Nah, di boxnya itu sudah dilapisi dengan plastik ya. Nanti saat proses pembekuan tidak lengket ya, atau tidak menyatu risoles satu dengan risoles yang lain. Nah, ini kita taruh lagi seperti ini. Untuk membedakan rasa biasanya aku pakaiin warna ya. Ini pewarna makanan merah. Aku tandain titik merah ya untuk risoles mayonya. Nah, seperti ini. Lakukan hal seperti ini hingga risoles terlapisi tepung roti semuanya. Nah, ini alhamdulillah udah selesai dilapisi tepung roti semuanya ya. Ini jadinya 130 piece. Ini tinggal disimpan di freezer untuk dibekukan selama 24 jam, nanti di packing setelah beku ya.
Dan ini tuh sebenarnya sudah siap digoreng ya, walaupun belum masuk freezer atau kulkas. Ini kalau sudah dibekukan bisa jadi ide jualan risoles frozen atau frozen food. Dan ini ada orderan masuk, kebetulan risoles campur ya isinya. Salah satunya ada risoles mayo juga, ini aku goreng. Dan ini nanti akan kita buka isinya seperti apa ya risoles mayo yang sudah kita buat barusan. Kita potong, kita belah. Nah, isinya seperti ini, aromanya ini lezat banget ya, tuh isinya seperti ini. Oke teman-teman, cukup sampai di sini video tentang pembuatan risoles mayones ya untuk dagangan online aku di GrabFood sama di GoFood. Mudah-mudahan bisa menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.